Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Oki Suprianto. Di sini saya akan membagikan sebuah materi tentang nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, materi ini berkaitan dengan materi kelas 10, tepatnya di bab 1. Oke. Nah, dalam hal ini kompetensi dasar atau yang harus kalian pahami itu materinya ini mengorganisasi Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintahan negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, di sini indikator pencapaian kompetensi artinya ini yang harus dikuasai, dipahami oleh para peserta didik atau siswa. Mengupas penyelenggaraan kekuasaan negara. Di bab 1 ini ada 3 subbab yang akan dipaparkan oleh saya. Yang pertama tentang sistem pemegang kekuasaan negara Republik Indonesia, kedua kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian, dan yang ketiga kedudukan dan fungsi pemerintahan daerah dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, tentunya kalian tidak asing lagi dengan istilah kekuasaan. Nah, dalam istilah kekuasaan negara itu ada 2 tokoh yang mengukuhkan tentang kekuasaan negara. Yang pertama John Locke. Nah, John Locke ini merupakan salah satu ahli atau seorang filsuf dari Inggris ya, John Locke. Nah, dia mengupakan bahwa kekuasaan negara itu ada 3, legislatif, eksekutif, dan federatif. Kemudian Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis, dia mengupakan bahwa sama ada 3 kekuasaan negara itu, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Sekilas ini ada kesamaan, tapi ada juga perbedaan. Yang pasti perbedaannya menurut John Locke itu lembaga yang ketiga itu adalah federatif, sementara menurut Montesquieu lembaga ketiga itu adalah yudikatif. Oke, selengkapnya saya akan jelaskan lebih detail lagi. Pendapat tadi Montesquieu jika dijabarkan, yang pertama lembaga legislatif, yaitu lembaga yang membuat undang-undang. Nah, jadi dalam suatu negara atau dalam pemerintah itu kan dibagi-bagi tuh, ada banyak sekali lembaga-lembaga negara. Tidak serta-merta atau tidak ujug-ujug suatu negara itu berdiri gitu. Ketika suatu negara berdiri, maka harus ada aturan di dalamnya. Aturan itu tidak hanya dibuat secara asal-asalan, tapi ada lembaga-lembaga tertentu yang membuat peraturan. Peraturan itu dibuatkan dalam bentuk undang-undang. Nah, yang membuat undang-undang itu adalah lembaga legislatif. Selanjutnya, undang-undang ini tidak hanya dibuat, tapi harus juga dilaksanakan. Harus juga dijalankan. Nah, dalam hal ini menurut Montesquieu ada lembaga yang kedua, yaitu lembaga eksekutif, yaitu lembaga yang melaksanakan undang-undang. Oke, setelah membuat, melaksanakan, yang ketiga ada lembaga yudikatif, yaitu yang mengawasi pelaksanaan peraturan undang-undang atau mengadili. Contoh misalkan gini, dalam suatu negara ketika ada penyalahgunaan kekuasaan ya, atau penyelewengan kekuasaan atau terhadap undang-undang, maka yang berhak untuk mengadili, mengawasi yaitu lembaga yudikatif. Seperti itu ya. Nah, teori yang dikemukakan oleh Montesquieu ini dikenal dengan teori trias politica gitu. Setiap fungsi terpisah satu sama lain. Oke. Selain itu, ada juga kekuasaan menurut John Locke. Nah, John Locke ini mengukuhkan bahwa ada lembaga legislatif, yaitu sama membuat aturan. Yang kedua ada lembaga eksekutif, yaitu melaksanakan aturan. Yang ketiga lembaga federatif. Nah, lembaga federatif merupakan lembaga yang mengatur urusan internasional, perang, damai, mengadili, termasuk salah satu tugas eksekutif. Nah, jadi dalam hal ini intinya berkaitan dengan urusan luar negeri. Federatif itu kerjasama dengan negara Jepang, Cina, Korea, Amerika, itu termasuk dalam lembaga federatif menurut John Locke. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan, negara Indonesia menggunakan kekuasaan menurut siapa? Menurut Montesquieu atau menurut John Locke? Gitu. Nah, kalau diuraikan itu lebih
detail lagi, Indonesia menerapkan kekuasaan menurut Montesquieu gitu. Karena di dalamnya ada lembaga yudikatif. Oke, kita uraikan. Lembaga legislatif contohnya yaitu ada DPR, MPR, dan DPD. Eksekutif ada presiden, wakil presiden, dan lembaga kementerian seperti itu yang membantunya sebagai pembantu presiden. Kemudian yudikatif. Nah, yudikatif itu adalah yang mengadili gitu. Contohnya ada MA, MK, KY. Nah, itu contoh-contohnya gitu ya. Kalau John Locke itu tidak dipakai di Indonesia karena tidak ada lembaga federatif di Indonesia ya. Tidak ada Perdana Menteri, contohnya Perdana Menteri federatif itu. Oke. Selanjutnya, kedudukan dan fungsi Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Oke. Presiden itu memiliki 2 tangan. Begitupun juga dengan wakil presiden. Mereka berdua terbatas, baik kaki 2 kaki, dan terbatas kemampuannya. Tidak bisa satu negara itu diurus oleh presiden dan wakil presiden saja. Nah, oleh karena adanya keterbatasan tersebut, presiden membutuhkan para pembantu presiden seperti itu. Untuk apa? Pembantu presiden tersebut untuk membantu melaksanakan atau menjalankan urusan negara seperti itu. Nah, pembantu presiden itu bertugas ya untuk meringankan beban presiden gitu, untuk meringankan tugas-tugas presiden supaya semua tugas presiden itu bisa dijalankan dengan efektif. Seperti itu ya. Nah, karena tugas presiden menjalankan pemerintahan sesuai Undang-Undang Dasar dan undang-undang. Seperti itu. Nah, oleh karena itu dibutuhkan adanya pembantu presiden. Siapa saja pembantu presiden? Nah, dalam hal ini ada Kementerian Negara Republik Indonesia dan lembaga pemerintahan non-kementerian atau LPNK ya. Jadi ada 2 gitu, pembantu presiden itu. Nah, klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Kita bahas dulu pembantu presiden yaitu Kementerian Negara Republik Indonesia. Kementerian Negara Republik Indonesia itu dipimpin gitu ya, diketuai oleh seorang menteri. Jadi menteri itu adalah orang yang memimpin lembaga kementerian, sementara kementerian itu adalah lembaga itu sendiri. Jadi bisa dibedakan lah. Nah, menurut pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945, nah, Undang-Undang 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara secara tegas menyatakan bahwa jumlah maksimal kementerian negara yang dapat dibentuk adalah 34 kementerian negara. Berdasarkan peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 47 tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi kementerian negara, Kementerian Negara Republik Indonesia dapat diklasifikasikan berdasarkan urusan pemerintahan yang ditanganinya. Ada kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang nomenklaturnya dan kementerian yang secara tegas disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Contohnya Kementerian Dalam Negeri, Luar Negeri, seperti itu ya, dan Pertahanan. Nah, ini kementerian yang menangani urusan pemerintahan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terdiri atas ini. Nah, dari 19 ini ya, mungkin kalian tidak heran lagi ada Menteri Agama, gitu, Hukum dan HAM sampai Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan seterusnya. Nah, kementerian yang menangani urusan pemerintahan dalam rangka penajaman koordinasi dan sinkronasi program pemerintah. Ada Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sampai Kementerian Pariwisata. Nah, ini ya, jadi banyak sekali kementerian. Karena bidangnya juga banyak gitu. Tidak mungkin presiden mengurusi langsung urusan pariwisata, kelautan, ada penangkapan di Laut Natuna kemarin terakhir ya di berita. Tidak mungkin presiden langsung, maka harus ada kementerian yang menanganinya. Kementerian Kelautan misalkan ya, itu yang menanganinya. Pariwisata mengurusi tentang pariwisata dan lain sebagainya. Jadi supaya jelas ada tugas yang tegas dan jelas seperti itu. Sehingga tugas presiden bisa jadi efektif dan efisien. Nah, selain kementerian yang menangani urusan pemerintahan di atas, ada juga kementerian koordinator yang bertugas melaksanakan sinkronasi dan koordinasi ya. Nah, ini menteri-menteri koordinator, politik hukum dan HAM, perekonomian, bidang kemaritiman dan lain sebagainya ya.
Nah, selain lembaga Kementerian Negara Republik Indonesia sebagai pembantu presiden, presiden juga membentuk sebuah lembaga pemerintah non kementerian. Intinya, kalau yang tadi itu kementerian, kalau sekarang non kementerian, gitu. Tapi ini sama-sama dibentuk oleh presiden. Nah, LPNK atau lembaga pemerintah non kementerian itu diketuai gitu atau dipimpin oleh seorang kepala gitu ya. Kalau tadi kementerian dipimpin oleh seorang menteri, kalau LPNK dipimpin oleh seorang kepala. Nah, keberadaan LPNK diatur oleh Peraturan Presiden Republik Indonesia, yaitu Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 tentang kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah non-departemen. Nah, ini banyak sekali contoh lembaga kementerian. Mungkin kalian tidak aneh lagi dengan BMKG, BIN, Badan Intelijen Negara, kemudian BKKBN, BIG, ANRI. Nah, itu kalian mungkin tidak heran lagi dengan istilah-istilah tersebut. Nah, inilah lembaga-lembaga pemerintahan kementerian. BMKG misalkan yang mengurus tentang meteorologi, klimatologi, geofisika, cuaca dan sebagainya. Inilah bagian dari lembaga pemerintahan. Sama tugasnya untuk membantu presiden dalam menjalankan tugas gitu ya atau program-programnya. Lembaga pemerintahan kementerian juga sama. Mereka bertanggung jawab ya kepada presiden. Nah, pertanyaan, siapa yang akan menggantikan apabila presiden dan wakil presiden mangkat dari jabatannya? Mangkat itu maksudnya bukan berangkat ya jalan-jalan, tapi maksudnya berhenti karena kondisi tertentu yang tidak memungkinkan gitu ya. Kira-kira siapa? Apakah otomatis saudara presiden, anak presiden, atau saudara wakil presiden, atau anak presiden atau wakil presiden? Kira-kira siapa? Gitu ya. Nah, kalau itu opsinya tidak mungkin gitu ya, karena Indonesia merupakan negara demokratis. Seperti itu, tidak serta-merta langsung menurun kepada anaknya, saudara-saudaranya gitu. Kalau itu sistem kerajaan namanya, kayak di Inggris ya. Nah, dalam hal ketika presiden mangkat dari jabatannya atau berhenti dari jabatannya sebelum masa habis jabatannya atau yang seharusnya, maka yang menggantikan sebagai pelaksana tugasnya atau PLT itu adalah 3 kementerian sekaligus. Mereka bekerja sama. 1, Menteri Dalam Negeri, kedua, Menteri Luar Negeri, dan yang ketiga, Menteri Pertahanan. Nah, 3 menteri ini merupakan pelaksana tugas. Nah, pelaksana tugas maksudnya yang menjabat atau menggantikan posisi, kedudukan, dan fungsi seorang presiden dan wakil presiden untuk sementara waktu. Untuk selanjutnya atau kemudian dicari lagi gitu kan, atau dilakukan lagi musyawarah atau pemilihan ya presiden yang baru. Oke. Nah, aktualisasi nilai Pancasila. Nah, aktualisasi nilai Pancasila ini berkaitan dengan untuk membentuk karakter bangsa ya. Jadi Pancasila itu memiliki dalamnya ya banyak nilai-nilai yang sudah sepantasnya bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, mungkin kalian tidak aneh lagi dengan krisis karakter yang sekarang terjadi. Banyak kasus-kasus narkoba, anak muda, orang tua, dewasa, itu pun merupakan karakter yang sangat tidak patut untuk dicontoh, yang buruk ya. Itu merupakan krisis karakter. Nah, oleh sebab itu, adanya tawuran remaja dan lain sebagainya ini harus dihentikan. Ini jelas sudah menyimpang atau jauh dari nilai-nilai kebangsaan, jauh dari nilai-nilai Pancasila. Oleh sebab itu, perilaku korupsi dan lain sebagainya harus dihilangkan. Nah, bagaimana caranya? Setidaknya karakter bangsa kita itu ya dari dulu gitu ya, sebelumnya gitu ya. Yang paling dikenal di Indonesia itu karakter bangsa itu, satu, saling menghormati dan menghargai. Jadi ada toleransi, rasa kebersamaan dan tolong menolong. Nah, ini gotong royong, rasa kesatuan dan persatuan. Nah, ini sangat kuat ya persatuannya. Rasa peduli dalam masyarakat
berbangsa dan bernegara gitu, kuat. Adanya moral dan akhlak dan dilandasi nilai-nilai agama gitu. Jadi dikedepankan akhlak dan moral. Perilaku dan sifat kejiwaan dan saling menghormati gitu. Nah, ini jadi menghormati kepada sesama, orang tua maupun yang ada di bawah usia kita. Kelakuan dan tingkah laku menggambarkan nilai agama, hukum dan budaya. Jadi karakter bangsa Indonesia itu sebetulnya ketika berbuat hal-hal yang jelek, buruk, dia sendiri otomatis malu gitu kan, bahwa itu tidak sesuai dengan agama, dengan hukum yang berlaku dan budaya yang ada di lingkungan masyarakatnya. Yang 8, sikap dan perilaku menggambarkan nilai kebangsaan. Oleh sebab itu harus sesuai dengan nilai kebangsaan. Nah, dalam hal ini Murdiono tahun 1995 dan 1996 menunjukkan adanya 3 tataran nilai dalam ideologi Pancasila. Nah, yang pertama nilai dasar, yang kedua nilai instrumental, yang ketiga nilai praksis. Nah, nilai dasar. Nilai dasar Pancasila tumbuh baik dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajahan yang telah menyengsarakan rakyat maupun dari cita-cita yang ditanamkan dalam agama dan tradisi tentang suatu masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan kebersamaan, persatuan, dan kesatuan seluruh warga masyarakat. Nah, nilai dasar ini merupakan nilai yang digali berdasarkan budaya atau sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Nilai dasar ini meliputi kelima sila dalam Pancasila ya. Sila pertama sampai dengan sila kelima itu merupakan nilai dasar yang mendasari nilai-nilai lainnya. Yang kedua, nilai instrumental. Merupakan kebijaksanaan, strategi, organisasi, sistem, rencana, program, bahkan juga proyek-proyek yang menindaklanjuti nilai dasar tersebut. Intinya nilai instrumental ini merupakan turunan dari nilai dasar. Gitu. Jadi nilai dasar tadi kan kelima sila Pancasila tuh ya. Nah, kelima sila Pancasila itu diturunkan lagi dalam bentuk peraturan. Peraturan. Undang-undang dasar, undang-undang, peraturan pemerintah dan sebagainya. Jadi nilai instrumental itu berkaitan dengan peraturan-peraturan atau peraturan perundang-undangan ya. Gitu, peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Pasal-pasal, undang-undang nomor sekian, itu termasuk dalam nilai instrumental ya. Pasal undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan itu pun masuk ke nilai instrumental. Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional itu masuk ke dalam sistem nilai instrumental. Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia itu termasuk nilai instrumental. Paham ya? Nilai instrumental itu berkaitan dengan kebijakan atau peraturan yang ada di Indonesia. Kemudian yang ketiga nilai praksis, nilai yang terkandung dalam kenyataan sehari-hari berupa cara bagaimana rakyat melaksanakan mengaktualisasikan nilai Pancasila tersebut. Nah, intinya nilai praksis ya. Praksis itu kan identik dengan praktis. Gitu kan, praktik. Nah, nilai praksis itu ya praktiknya gitu, implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari nilai sila pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari seperti itu. Transformasi Pancasila. Nah, ini tidak terlalu ada di dalam materi ya. Kita skip. Nilai-nilai Pancasila. Nah, kita jabarkan nilai-nilai Pancasila gitu kan sebagai nilai praksis ya yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nah, dalam hal ini percaya dan takwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Nah, ini contohnya ya. Jadi kita menghargai orang lain yang berbeda agama gitu ya, dengan sesama agama gitu kan. Kemudian contoh lainnya memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing, tidak atas karena kepaksaan orang lain, seperti itu ya. Kemudian perikemanusiaan gitu kan, sila kedua. Nah, ini berkaitan dengan sila kedua berkaitan dengan perikemanusiaan. Nah, sila kedua ini gitu yang ada di dalam nilai-nilai Pancasila ini berkaitan dengan mengakui persamaan derajat, persamaan hak
gitu. Sesama manusia, mencintai sesama gitu ya. Adanya tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan gitu ya. Nah, ini sila kedua. Kemudian sila ketiga, persatuan Indonesia. Nah, adanya gotong royong, cinta tanah air, ya, nasionalisme itu berkaitan dengan nilai Pancasila, sila ketiga. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ini berkaitan dengan mengadakan musyawarah untuk mufakat, tidak memaksakan gitu pendapat sendiri kepada orang lain gitu. Kemudian keputusan harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai kebenaran. Ikut dalam pilkada gitu. Memberikan hak suaranya dalam pemilihan umum, dalam pemilihan ketua OSIS juga itu sama. Mengadakan musyawarah di kelas siswa itu pun sama, bagian dari pengamalan sila Pancasila sila keempat. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini berkaitan dengan bagaimana bersikap adil, pemerintah adil terhadap warga negaranya, sesama teman berlaku adil, menghormati hak orang lain, memberikan pertolongan, tidak mengganggu kepentingan umum, kemudian menghargai hasil karya orang lain gitu. Nah, ini bagian dari nilai Pancasila. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.